Assalamualaikum Sobat Travelers, ketemu lagi di channel The NK, channel family story terlengkap yang membahas info seputar traveling, mulai dari review hotel, wisata kuliner, dan destinasi tempat-tempat wisata yang sedang viral. Ikuti terus perjalanan virtual kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan tentang info-info seputar traveling kami. Selamat siang Kota Jogja. Hari ini kita rencananya mau staycation di sebuah resort di daerah Kaliurang. Sekalian mau merayakan ulang tahun kedua putri kami. Dan resort yang akan kita datangi nanti itu adalah The Kaliurang Resort and Convention. Alamatnya ada di Jalan Boyong, Kaliurang Barat, Bojong, Garugobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita tadi posisinya dari arah Turi, terus kita ikutin Google Map, dan kita lewat kayak jalan pintas gini ya. Tapi kalau kalian lewat Jogja juga bisa dan langsung masuk ke Jalan Kaliurang. Cuma bedanya kalau lewat Jalan Kaliurang itu nanti kan ada gapura yang mau masuk kawasan Kaliurang. Nah itu di sana tuh harus bayar retribusi. Sedangkan kalau kita lewat sini itu free. Jadi gratis, kita nggak bayar. Ini kita udah mulai masuk kawasan wisata Kaliurang dan sebentar lagi kita sampai. Pas posisi ke sana itu kebetulan pas hujan, tapi jalanannya juga cukup lumayan rame ya karena ini lagi musim liburan. Nah ini kita sekarang sudah mulai sampai ya. Jadi letaknya The Kaliurang Resort ini ada di sebelah kiri jalan. Nah ini kita sudah sampai, kita belok sini. Untuk The Kaliurang Resort ini adalah sebuah resort yang menghadirkan nuansa pedesaan dengan rumah kayu, rumah bambu, dan glamping-glamping seperti itu. Untuk parkirannya sendiri itu cukup luas, dan pas kita ke sana kebetulan kan pas weekend. Kebetulan juga bebarengan sama ada kayak gathering dari sebuah instansi gitu dari Malang. Jadi di parkirannya tuh ada 2 bis besar. Dan di sini area drop off sama tempat nginepnya itu kan jaraknya lumayan jauh, jadi disediakan shuttle kayak gitu. Jadi itu fungsinya untuk mengangkut barang-barang kita, dan juga kita bisa naik di situ untuk menuju ke kamar kita. Ini mirip-mirip di Hotel Gria Persada Bandungan sama The Westlake Resort, itu juga sama ya. Jadi antara area drop off-nya sama tempat nginepnya tuh agak jauh jaraknya, jadi ada shuttle-shuttle kayak gitu. Kita mulai parkir dulu sebentar, habis itu langsung kita check in ya. Nah ini kebetulan hujannya juga udah mulai reda dan kita mau check in dulu. Untuk check innya sendiri itu dimulai dari jam 2 siang, dan nanti untuk check outnya itu sebelum jam 12 siang. Ini adalah area lobbynya dengan nuansa etnik Jawa. Untuk desainnya sendiri ini pakai kayak rumah joglo gitu,
dan ada kursi-kursi juga di sana, cukup luas. Untuk check-innya juga cukup smooth ya, cepat banget. Dan jangan lupa untuk scan peduli lindungi sebelum kita check-in. Kita dapat kamar di glamping nomor 18 sekaligus dapat kupon untuk menukarkan welcome drink di restoran Pendopo Alit. Dan untuk di sini itu terdapat info untuk wifi-nya apa, login-nya apa, password-nya apa, juga terdapat nomor untuk restoran. Jika kita mau pesan untuk diantar ke kamar, juga terdapat nomor resepsionis ketika kita membutuhkan shuttle untuk menjemput kita, misalnya kita mau keluar. Dan ini stafnya sudah membantu ya, mau siap-siap ngantar kita ke kamar. Di sini tuh stafnya benar-benar helpful, jadi gercep banget, langsung bantuin kita naikin koper, ngambilin payung. Pokoknya untuk servis pelayanannya cukup oke. Sayangnya ini hujannya malah tambah deres. Jadi untuk shuttle-nya juga sudah dilengkapi dengan penutup plastik seperti ini ya. Jadi meskipun hujannya deras, kita nggak terkena cipratan air. Ini kita sudah menuju ke kamar kita. Jaraknya sih sebenarnya kalau jalan tuh nggak terlalu jauh. Cuma karena kalau kita bawa barang-barang itu kan juga lumayan repot. Jadi akhirnya disediain shuttle kayak gini. Untuk The Kaliurang Resort ini menyediakan ada 6 tipe kamar. Yang pertama itu ada rumah kayu dengan harga 820.000, dan yang kedua ada rumah panggung, itu seperti rumah kayu cuma bentuknya agak kecil. Dan yang ketiga ada rumah bambu dengan harga 720.000, dan yang keempat ada rumah batu dengan harga 465.000. Dan yang kelima itu ada Grand Glamping, ini cuma ada satu di sini tuh, cuma ada satu dengan harga 750.000. Dan yang terakhir itu ada Glamping dengan harga 585.000. Untuk harga itu berubah-ubah ya, tergantung seasonnya. Kalau kita kesini pas season liburan kayak gini biasanya agak sedikit mahal. Terus untuk glamping sendiri itu terdapat 27 kamar dan kita ada di kamar 18. Nah, ini kita sudah sampai di depan kamar kita. Penampakannya seperti ini. Jadi ada kursi teras sama meja, terus ada keset, juga ada tanaman hias di atas 2 jendela. Dan untuk view-nya di kamar kita itu cukup cantik ya. Jadi ada ikonnya The Kaliurang Resort, yaitu yang tangan raksasa itu, kebetulan kita pas di depannya. Kita mulai room tour-nya ya. Untuk kamar kita itu kebetulan ada yang di atas.
dan ini terdiri dari 2 tempat tidur twin bed ukuran 120 kali 200. Untuk almari di sini tidak disediakan ya, itu ada arah kiblatnya terpasang di pojok lantai. Terus ini sebenarnya tempat jemuran ya, tapi buat tempat buket. Dan di sini ada rak, terdapat kettle pemanas. Terus ini juga ada set, ada teh, kopi, gula, creamer, udah komplit seperti biasa. Ada cangkir, ada sendok, dan terdapat air mineral 2. Terus ini di sini ada tisu, sama ini daftar harga ketika kita menghilangkan atau merusakkan barang, misalnya muknya pecah apa gimana, itu udah ada, dan ada 2 slipper di situ. Dan di antara 2 tempat tidur ini terdapat meja dengan lampu tidur di atasnya. Dan di situ ada menu restoran, nanti bisa di-scan. Untuk menu restorannya sendiri itu komplit ya, dari tradisional sampai western itu ada, dan harganya ya standar hotel lah. Paling murah itu sekitar 35.000. Nah, nanti bisa di-scan untuk menunya. Untuk kamar mandinya cukup luas dengan shower dan water heater, terdapat handuk 2, dan untuk klosetnya kloset duduk. Di depannya ini ada wastafel, berikut kaca besar. Untuk wastafelnya itu juga bisa air panas dan air dingin ya. Di bawah juga ada tempat sampah, dan untuk amenitiesnya ini juga cukup lengkap, ada dental kit, sampo, sabun, shower cap, ada body lotion, dan ada sabun batangan juga. Dan di belakang pintu ini terdapat peta emergency, jadi sewaktu-waktu ada bahaya kita tahu posisi kita di mana dan titik kumpulnya harus di mana. Ini perlu kita pelajari ya, karena secara letak geografis The Kaliurang Resort ini kan berada di bawah Gunung Merapi yang aktif. Dan ini sore-sore kita rencananya mau keluar karena kebetulan hujannya juga udah reda, mau nyari cemilan. Sebelum keluar kita sudah telepon resepsionis dulu agar dijemput pakai shuttle ya. Jadi kita ke area parkirannya kita naik shuttle. Ini rumah-rumah yang letaknya di depan, yang di dekat area drop off, ini adalah tipe rumah kayu yang tadi harganya sekitar 820.000, dan di sini tuh terdapat ada 5 rumah kayu, dan di dalamnya itu biasanya ini untuk keluarga besar ya, karena lumayan gede. Dan ini adalah ballroomnya. Jadi The Kaliurang Resort ini punya convention hall, dan di sini untuk area parkirannya juga ada sendiri, di depannya ini cukup luas.
Dan ini adalah area parkiran pada saat malam hari. Lumayan cukup penerangan ya. Kita ini sedang menunggu shuttle untuk balik lagi ke kamar. Dan ini kita sudah dapat shuttle-nya, kita sedang diantar menuju ke kamar kita. Ini adalah view dari sebelah kanan ya. Jadi di sini ada rumah panggung dan ini ada taman yang cukup luas. Lah ini area untuk rumah bambu itu di sebelah situ. Besok pagi kita reviewin yang lebih jelas ya, karena ini posisinya kan malam. Dan ini adalah area dapurnya. Terus di depan dapur ini ada restoran. Nama restorannya itu Pendopo Alit. Nah, ini restorannya. Besok kita sarapannya di sini. Dan depannya ini ada area playground. Jadi kalian kalau yang bawa anak-anak ke sini itu cocok banget, karena resort ini sangat cocok buat family ya. Tapi meskipun begitu, untuk yang pasangan muda mau honeymoon di sini juga oke banget. Nah, ini adalah suasana malam hari di depan glamping ya. Jadi ini ada lapangan luas gitu. Ini kalau siang bisa digunakan untuk outbound, dan di tengah-tengah itu ada apa namanya, kayak buat api unggun gitu. Biasanya adanya ini kalau pas malam minggu, tapi tergantung cuaca juga. Kalau pas gerimis juga api unggunnya nggak dinyalakan. Nah, kalau glampingnya yang di depan gini itu view-nya nanti dapatnya yang lapangan luas ini ya. Kalau kita kan glampingnya ada yang di atasnya. Keren banget ya view-nya dengan lampu kelap-kelip bikin syahdu, udaranya juga dingin. Nah, ini adalah view dari sebelah kiri. Jadi pas tadi kita naik shuttle itu aku ngerekamin yang sebelah kanan, suami videoin yang di sebelah kiri. Ini ada ballroom dengan parkiran yang cukup luas, dan itu belakang itu ada meeting room juga, tapi yang agak kecil. Lah ini kita sudah mulai ke rumah-rumah kayu ya. Dan di The Kaliurang Resort ini itu emang identik dengan taman-taman. Jadi setiap ada rumah kayu, rumah bambu, itu depannya pasti dikasih taman. Jadi emang konsepnya dari The Kaliurang ini kan emang mengangkat konsep pemandangan di nuansa pedesaan. Jadi emang dibikin kayak di desa, jadi ada taman hijau segar dengan udaranya juga dingin, pokoknya cakep banget.
Nah, ini sebentar lagi kita sampai ya. Jadi untuk shuttle kita cuma diantar sampai sini. Terus untuk akses menuju ke kamar kita itu kita naik tangga di sebelah situ. Nah, ini adalah jalan menuju ke kamar kita. Ada lampu-lampu, jadi jalannya tidak terlalu gelap ya. Selamat pagi, ini adalah view dari depan kamar kita di pagi hari. Dan ini videonya diambil sekitar jam setengah 6 pagi. Jadi masih ada sisa-sisa kabutnya. Dan emang di Kaliurang Resort ini emang udaranya dingin banget ya. Tapi nyenengin karena tempatnya itu bikin damai. Dengan view yang hijau-hijau, pokoknya kalau di sini tuh jadi males check out rasanya. Betah banget pokoknya kalau di sini. Dan ini anak-anak sudah siap-siap, kita mau jalan-jalan pagi sekalian nanti sarapan ya. Nah, ini itu adalah tangga ya, tangga yang tadi malam itu nggak begitu kelihatan lah, itu tangganya yang kalau kita mau naik shuttle tuh kita turun tangga situ, tapi lewat jalur yang jalan ini juga bisa. Nah, di sebelah kiri itu ada rumah-rumah, itu rumah batu ya. Jadi rumah batu di sini tuh cuma ada 3. Untuk rumah batu sendiri itu harganya 465. Jadi ini rumah batu itu tipe termurahnya ya. Nah, kita mulai masuk ke area playground. Itu naik tangga sini. Nah, ini adalah area playgroundnya. Cuma semalam itu kan habis hujan, jadi agak becek ya tempatnya. Itu ada ayunan, ada perosotan. Kalau bawa anak-anak, ini resortnya itu sangat ramah anak ya, jadi cocok banget. Nah, kita sekarang mulai naik tangga. Ini adalah menuju ke area kolam renangnya ya. Jadi di atas playground itu ada kolam renang yang cukup luas. Dan ini kolam renangnya itu ada 2. Jadi ada garis batasnya nanti buat anak-anak dan buat dewasa. Untuk kolam renangnya sendiri, ini juga dilengkapi dengan ayunan dan gazebo-gazebo ya yang di samping-samping kolam renangnya. Jadi sambil nunggu keluarga kita renang, kita bisa duduk-duduk santai di samping. Cuma karena di sini tuh udaranya dingin, jadi suami sama anak-anak tuh nggak berani renang karena airnya emang dingin banget ya. Jadi cuma lihat-lihat aja kita. Dan ini adalah view glamping diambil dari arah kolam renang ya. Cantik banget kan? Pokoknya kalau nginep di sini kalau cuma semalam itu nggak cukup rasanya. Soalnya emang banyak tempat-tempat yang harus kita explore. Ini kan resort ini luas banget. Jadi nanti kalian bakal nemuin banyak spot-spot foto yang instagramable. Habis dari kolam renang kita mau naik ya. Ini adalah area untuk rumah bambu.
Jadi di The Kaliurang Resort ini untuk tipe rumah bambu itu ada 12 kamar, dan untuk rate harga per malamnya itu sekitar 720.000, udah include breakfast untuk 2 orang. Untuk rumah bambu sendiri itu depannya juga selalu dilengkapi dengan taman-taman dan kolam ikan, dan ini identik ya, jadi emang di sini tuh menyajikan pemandangan nuansa desa yang sangat kental sekali. Tapi untuk view-nya tetap paling juara. Sebenarnya pas kita mau nginep di sini itu kita nyari kamar yang tipe bambu. Cuma karena kita sudah kehabisan, akhirnya adanya yang tipe glamping. Dan itu pun juga stok kamar terakhir, dan akhirnya kita pesen yang glamping. Dan bedanya untuk yang glamping sama grand glamping itu terletak di luasnya. Jadi kalau untuk grand glamping itu tipe glamping dengan 2 lantai, jadi lebih luas karena ada lantai atasnya. Tapi untuk grand glamping sendiri di sini itu cuma tersedia 1 unit, dan itu ada di kamar 27, jadi paling pojok. Terus untuk harganya untuk kamar glamping itu 580 ribuan, dan sedangkan grand glamping itu harganya 750 ribuan. Jadi untuk kalian disesuaikan aja, kalau kalian cuma keluarga kecil mungkin di glamping juga cukup, cuma kalau untuk yang besar mungkin di rumah bambu apa di rumah kayu gitu ya. Nah, naik ke sini ini juga masih area rumah bambu ya. Karena rumah bambu sendiri itu kan jumlahnya ada 12 kamar. Jadi emang areanya cukup luas sekali. Nah, ini adalah outdoor party area. Jadi ini ada di bawah kawasan rumah bambu tadi. Dan di sini ada ruangan, ini namanya Pendopo Ageng. Di sini itu bisa untuk sosial event atau gathering atau mungkin ada acara ulang tahun, itu nanti kita bisa di sini. Untuk luasnya juga lumayan cukup luas untuk area outdoor dan indoornya, dan ini keren banget sih menurutku. Jadi fasilitas di sini tuh komplit ya. Ada ballroom, ada pendopo ageng, ada restoran, dan nanti masih ada satu lagi yang di bawah nanti akan kita review. Kalian pasti juga seneng banget. Pokoknya di sini itu rasanya jadi males check out, dan kalau cuma sehari itu nggak cukup. Dan ini adalah taman yang tadi malam aku bilang mau reviewin pagi ya, karena semalam kan nggak begitu jelas. Jadi ini ada taman yang di kawasan rumah panggung. Ini nanti jalan ke sana itu nanti menghubungkan sama yang ke rumah bambu. Pokoknya ini areanya luas banget ya di sini. Kalau untuk jalan-jalan pagi nih udah lumayan. Jangan khawatir kalau bingung, ini udah ada pelang-pelang arah-arahnya ya. Jadi kita misalnya mau ke musola, kita mau ke playground, atau kita mau ke restoran, itu udah ada petunjuknya semua di situ. Nah, ini adalah rumah panggung. Rumah panggung.
Ukurannya agak kecil dari rumah kayu ya. Ini areanya di sebelah sini. Untuk yang di atas sana itu juga sudah ikut ke rumah bambu. Nah, ini adalah pendopo ageng yang tadi saya bilang. Ini kita mau room tour ke dalam ya. Ini ruangannya jadi cukup bersih. Jadi kalau untuk ada acara yang di indoor, untuk sosial event atau gathering atau pesta ulang tahun gitu, di sini bisa. Nah, ini kita sekarang ada di area playgroundnya ya. Jadi di sini itu selain identik dengan nuansanya pemandangan yang hijau-hijau, di sini itu juga banyak patung-patung. Karena mungkin untuk ciri khas atau ikon ya, saya nggak tahu, tapi intinya banyak sekali patung-patung yang bagus-bagus di sini. Untuk playgroundnya sendiri itu lumayan luas, jadi untuk ayunan, untuk perosotan ini juga dilengkapi dengan ada kelinci ya di sini, dan untuk jungkat-jungkit juga ada. Pokoknya ramah anak lah resort ini. Dan ini adalah akses menuju ke kolam renang dari arah depan resto ya. Ini kelihatan sepele tapi sangat penting. Jadi di sini ada akses untuk yang difabel atau yang pakai stroller. Jadi tidak semua itu dibikin tangga. Ini cakep banget sih menurutku, karena struktur bangunan itu kan juga harusnya dipertimbangkan, dan kadang ada yang tidak sebegitu mikirinya sampai ke situ. Kalau di sini benar-benar oke deh. Oh ya, sebelum masuk ke kolam renang ini perlu dibaca dulu ya untuk peraturan kolam renangnya, baru kita bisa masuk ke sana.
Dan ini adalah area yang di depan pendopo ageng tadi. Jadi ada area outdoor, itu biasanya untuk acara party yang di luar. Jadi di sini juga banyak sekali patung-patung. Dan patung-patungnya tuh unik-unik menurutku. Pokoknya nggak tau lah, view-nya di sini tuh emang juara banget deh. Nah, ini adalah pelang yang tadi aku bilang ya, untuk penunjuk arah. Jadi biar kita nggak bingung. Sudah waktunya sarapan. Ini kita mau sarapan di Pendopo Alit, nama restorannya. Dan di sini itu karena kita nginep di glamping, itu harga 585.000 itu sudah free breakfast untuk 2 orang. Tapi untuk anak-anak di atas 5 tahun itu sudah dihitung bayar ya. Jadi untuk anakku yang pertama itu karena umurnya 11 tahun, jadi dia udah kena bayar setengah harga 40.000. Tapi kalau untuk yang anak-anak yang masih di bawah 5 tahun itu masih free. Kalau gitu sebelum banyak orang yang sarapan, kita mau review makanannya dulu ya. Untuk tempatnya ini cukup luas, dan di dalam sini pun juga ada kolam ikan. Jadi emang ini nuansanya tuh gak jauh-jauh ya dari taman, kolam ikan, pokoknya oke banget. Ini juga sudah dilengkapi dengan kursi buat balita juga ya. Untuk menu makanannya itu ada roti bakar dengan aneka selai, ada puding, ada cake, ada buah, ada aneka jenang juga, ada aneka bubur. Terus untuk minumannya juga ada kopi, ada teh, ada aneka jus, infus water, sama ada air putih juga. Untuk makanan lainnya itu juga ada nasi putih, nasi goreng dengan aneka lauknya, juga ada ayam, ada telur, komplit deh pokoknya. Untuk menu lainnya juga ada rawon, ada aneka bakmi, ada spaghetti, ada gudeg juga. Terus ada apa lagi ya kemarin? Untuk standar hotel bintang 3, jadi Resort de Kaliurang ini kan termasuk hotel bintang 3. Menurutku sih varian menunya sudah lumayan komplit ya. Cuma mungkin kurangnya di sini tuh nggak ada live cooking kayak yang biasanya di hotel-hotel bintang 4, bintang 5 gitu kan, biasanya ada live cookingnya. Di sini tuh nggak ada. Tapi untuk rasa sih menurutku lumayan enak ya. Untuk nilainya 8 dari 10. Kemarin nyobain nasi goreng, apa ya namanya? Nasi goreng apa sih itu? Lupa namanya. Itu rasanya enak banget sih. Nasinya pulen. Pokoknya sih enak. Tapi kalau suami itu nggak tahu kenapa, meskipun udah nginep di beberapa hotel, tapi dia itu paling cocok tuh di Haris. Katanya makanan paling enak tuh di Haris Semarang. Dan ini kita ketika sarapan
Terus di sini itu yang aku salut banget itu sama staffnya di restoran ya, jadi mereka itu gercep. Setiap kali kita selesai makan apa, langsung piringnya diambil, nanti ganti yang baru, jadi di meja kita tuh nggak numpuk-numpuk gitu loh. Nah itu yang paling aku suka. Nah setelah selesai sarapan ini kita mau jalan-jalan pagi. Jadi semalam kan kita udah sekilas nih lewat-lewat sini. Lah ini namanya adalah altar pernikahan ya. Ini biasanya buat acara untuk pernikahan. Ini juga keren banget. Jadi ini tempatnya tuh agak ke bawah gitu. Tapi di sana itu jadi kayak outdoor gitu, cuma ada atapnya. Tapi pas mau masuk tuh ada kayak pintu gebyok gitu. Pokoknya ini kalau kalian mau merencanakan pernikahan di sini itu juga bisa. Jadi nanti untuk acara nikahannya di sini, dan untuk keluarganya nanti bisa nginep di rumah kayu, apa di rumah bambu, atau mungkin ada yang pengen di glampingnya. Jadi itu udah paket komplit gitu loh. Keren banget nih. Ini di depan altar pernikahannya tadi itu ada kayak tangga turun gitu ke bawah, dan di bawah tuh kayak ada lapangan hijau luas gitu. Dan di sampingnya tuh ada jalan naik itu. Pagi ini digunakan anakku buat fisik ya, jadi buat lari-lari sama dia. Keren banget ya pemandangannya, cakep deh. Ini adalah pemandangan depan glamping pada pagi hari ya. Seger banget gak sih? Nah itu adalah taman raksasa yang tadi ada di depan kamar kita. Cuma sayangnya itu harusnya di depan ini kan ada kayak pintu akses, pintu masuknya ke sana. Tapi ini tuh kayak
dikunci gitu dari dalam dan kita nggak boleh masuk. Mungkin sedang ada renovasi di dalam karena kemarin tuh sempat dilihat ada kayak di rantai gitu, jadi emang sedang tidak boleh untuk dikunjungi. Dan waktunya kita check out. Ini adalah pemandangan yang syahdu banget. Nggak tahu kenapa perpaduan antara hijau sama biru itu rasanya kok mendamaikan sekali. Ini kita lagi nunggu di pinggir jalan ya, nunggu shuttle-nya datang. Karena untuk menuju ke parkiran itu kalau harus bawa-bawa koper itu kan lumayan berat. Jadi kita nunggu shuttle di sini. Berasa kayak nunggu angkot ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan staycation kami. Terima kasih untuk Dua Kali Urang Resort, untuk pelayanannya yang super duper keren, untuk view-nya juga yang juara, untuk seluruh staffnya yang helpful. Kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk kalian yang pengen staycation di sini sangat kami rekomendasikan karena tempatnya sangat oke, view-nya juga oke, pelayanannya juga oke, pokoknya semuanya oke banget. Dan untuk kalian jangan lupa untuk subscribe, untuk like dan untuk komen video ini ya. Sampai jumpa di traveling kita selanjutnya. Nah, ini karena tempatnya Dua Kali Urang Resort ini ternyata ada di sebelah Suraloka Zoo. Jadi kita juga mampir ke sini cuma untuk videonya di channel kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.